Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Burini. Kali ini saya akan membawa firman Tuhan ya tentang baptisan. Ada 3 baptisan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah baptisan air, yang kedua baptisan roh, yang ketiga baptisan api. Kalau kita baca di dalam Matius 3 ayat yang ke-11, Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, ini kata Yohanes Pembaptis. Tetapi ia, maksudnya Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada 3 baptisan tadi. Ada baptisan air, roh, dan api. Saudara yang terkasih, yang terjadi dalam kekristenan kebanyakan selalu berbicara tentang baptisan air. Kita ketahui begitu banyak masalah di dalam doktrin tentang baptisan, ajaran tentang baptisan. Dari berbagai gereja saudara yang terkasih dalam tubuh Kristus, dalam kekristenan itu sendiri. Saudara yang terkasih, itu masalah, tetapi sebetulnya bukan di situ inti masalahnya. Saudara, baptisan air itu harus ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan ke dalam air, itu dibaptis. Lalu kemudian keluar. Sebagaimana praktek Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Waktu dibaptis lalu begitu keluar ada Roh Kudus seperti burung merpati menghinggap di pundaknya. Saudara, itu bagian daripada baptisan baptisan air. Nah, baptisan roh itu apa? Baptisan roh adalah ketika kita menerima Roh Kudus yang memenuhi kita dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus, itu terjadi baptisan roh. Fungsinya baptisan roh adalah supaya kita hidup di dalam seluruh kebenaran. Dan ketika hidup dalam kebenaran, maka ada 2 hal yang aktif ketika kita hidup dipimpin oleh roh, yaitu karunia dan karakter. Ya, karunia Roh Kudus berlaku dalam hidup kita. Kita bisa menerima karunia Roh Kudus dan kita melayani pekerjaan Tuhan dimanapun, saling membangun ya tubuh Kristus. Itu fungsi karunia. Kemudian tentang karakter. Karakter itu saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh, itu bicara karakter Kristus. Ya. Jadi pribadi Kristus mengisi hidup kita ketika kita menerima yang namanya baptisan roh. Kita bisa melayani, dan setiap orang percaya yang ketika percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, menerima Roh Kudus dan menerima karunia-karunia dan karakter-karakter Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk menolak pelayanan, atau tidak terlibat dalam pelayanan, atau menolak untuk menjadi saksi. Tidak ada alasan. Karena pribadi yang Roh Kudus ini memimpin kita ke dalam kebenaran supaya kita berfungsi, ya, hidup di dalam panggilan pribadi kita. Kenapa? Karena ada janji dari setiap panggilan itu sendiri. Apa janji? Upah, mahkota tersedia di sorga, kehidupan kekal di sorga, jabatan-jabatan di sorga kita akan terima. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan dibaptis oleh roh. Nah, kemudian saudara yang terkasih, apa itu baptisan api? Saudara, sebelum masuk ke dalam baptisan api, saya sekilas memberikan gambaran tentang pelayanan Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu kemudian dibawa ke padang gurun, ya, puasa 40 hari, kemudian setelah keluar dari sana dicobai oleh iblis. Lalu setelah dia menang dari cobaan iblis, dia masuk dalam pelayanan. Dia masuk dalam pelayanan, dan pelayanan yang dilakukan penuh dengan kuasa. Dia mengajar dengan kuasa, dia membuat mujizat, ya, 5 roti 2 ikan dilipat gandakan sisa 12 bakul. Dan juga berbagai macam
pengertian-pengertian, ya, kata-kata, pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan menggenapi setiap nubuatan perjanjian lama, dia genapi dalam pelayanannya di Israel pada zaman itu, ya, 2000 tahun yang silam. Saudara, Yesus dipenuhi dalam baptisan Roh. Artinya dia melakukan pelayanan di dalam pimpinan Roh maksimal, full, ya, full, ya, sebelum dia menderita. Jadi sebelum Yesus menderita, saudara yang terkasih, dia melewati yang namanya pelayanan keajaiban. Orang Kristen banyak hari-hari ini yang mengalami yang namanya pelayanan-pelayanan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya kan, bernubuat, melepaskan orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Ingat bahwa itu bagian daripada fungsi baptisan Roh. Dan Yesus kemudian masuk ke dalam baptisan api. Apa itu baptisan api? Baptisan api berbicara tentang dua hal, ya, dua hal, yaitu pencobaan yang datang dari setan untuk mencobai menjatuhkan Yesus, tetapi Yesus melawan dengan kebenaran. Sekalipun setan, ya, pada waktu di padang gurun menggunakan firman untuk mencobai Yesus, tetapi Yesus berkata, engkau harus sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Pencobaannya tidak berhasil. Pencobaan ini untuk menguji keteguhan hatinya Yesus sebagai anak Allah. Lalu kemudian Yesus masuk dalam penderitaan. Pada waktu dia selesai melakukan semua pelayanan yang hebat, yang luar biasa, dia masuk pada masa penderitaan yang disebut dengan jalan salib. Saudara yang terkasih, waktu Yesus dalam perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dia berkata, satu di antara kalian akan menyerahkan saya. Dan kita tahu bersama, Injil mencatat bahwa Yudas adalah orang yang dirasuk setan untuk mencium Yesus dan kemudian menyerahkan Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan para petinggi-petinggi Romawi pada zaman itu untuk menangkap dia dan menyalibkan dia. Dan kita tahu bersama ketika pengkhianatan Yudas terjadi, itulah proses baptisan api. Apa itu baptisan api? Baptisan api adalah masuk ke dalam penderitaan yang sama dengan Yesus. Yesus pada waktu berdoa di Getsemani, dia berkata begini, ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Pada waktu dia berkata kehendakmu yang jadi, saat itulah dia setuju dengan baptisan api. Artinya begini, setiap kita yang ikut Yesus siap menderita, sekalipun nama kita dijelekkan, dihina, ya, kita dicaci maki, kita difitnah dan lain sebagainya, tetapi kita tetap percaya kepada Yesus dan kita menerima semuanya sebagai bagian daripada ujian untuk tetap mempertahankan iman kepada Yesus. Itu disebut dengan baptisan api. Nah, saudara yang terkasih, Yesus masuk pada proses baptisan api. Apa itu? Jalan salib. Jalan salib ini adalah jalan baptisan api. Dan puncak daripada baptisan api adalah di atas kayu salib. Kapan dia berkata sudah selesai? Yaitu di atas kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pada waktu dia berkata ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, saat itulah baptisan api selesai. Dia masuk dalam kematian. Ya, tapi kematian ini bukan karena kalah dari, ya, setan, tetapi oleh karena dia berserah dan mengikuti, tunduk pada kehendak Bapa di sorga. Dan perhatikan, kemenangan Yesus adalah bangkit dari kematiannya 3 hari sesudah, ya, disalibkan dan dikubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa baptisan air, baptisan Roh, dan baptisan api dia berhasil melewatinya. Bukan karena dia sebagai manusia, tetapi karena memang pada dasarnya Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Dan kita, orang percaya, justru saudara yang terkasih, jangan bangga kalau saudara dibaptis di gereja, ditenggelamkan ke dalam air, lalu kemudian keluar disebut sebagai manusia baru. Waktu saudara dibaptis keluar dari air, banyak orang memuji Tuhan dan berkata, puji Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Saudara bersyukur dengan hal itu. Tidak cukup sampai di situ. Saudara mesti masuk dalam panggilan untuk menerima baptisan roh dan terlibat dalam pelayanan supaya saudara menerima upah saudara sendiri. Ya, saudara punya karunia, saudara punya tugas untuk menjadi saksi Kristus. Sekalipun saudara anak kecil, anak remaja, dewasa ataupun orang tua, saudara punya tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab rohani sendiri. Kenapa? Karena saudara juga diutus. Jadi tugas untuk menjalankan pekerjaan Tuhan bukan tugas para pendeta, pengerja gereja, tetapi tugas semua orang percaya. Kenapa? Karena masing-masing disediakan upahnya di sorga. Jadi kita bertanggung jawab untuk hidup dalam panggilan dan hidup dalam fungsi baptisan roh. Tetapi yang terakhir saudara yang terkasih, ini yang menjadi masalah terbesarnya orang percaya. Kalau orang percaya tidak mempertahankan iman di dalam Kristus, maka perhatikan saya, cobaan yang terjadi di padang gurun ketika iblis mencobai Yesus lalu kemudian mundur dan tidak berhasil, saudara baca. Ada ayat yang berkata bahwa iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Dengarkan saya, iblis mundur menunggu waktu yang tepat dan dia mencobai Yudas dan iblis berpikir bahwa dia menang. Ternyata kebangkitan Kristus dari kematian itu membuat iblis sangat marah dan mengakui kekalahannya. Tapi dengarkan saya, hari ini iblis berapa kali menang terhadap orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen banyak sekali tidak bisa mematikan dagingnya. Yesus berkata, setiap orang yang ikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Kenapa kita harus sangkal diri? Supaya kita menerima baptisan api. Baptisan api itu artinya pemurnian iman. Supaya kita berkualitas. Sehingga Yesus berkata, kalau aku datang kembali kali kedua, adakah kutemukan iman di bumi? Itu berbicara begini, saudara yang terkasih. Kalau Kristus datang kali kedua, dia menemukan iman di dalam hidup saudara, berarti saudara bertahan sampai kepada kesudahan. Karena saudara berhasil masuk dalam baptisan api. Apa itu baptisan api? Baptisan api adalah kebencian dunia terhadap hidup saudara. Ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, banyak orang mencibir, banyak orang menghina. Saudara tetap percaya. Banyak orang menawarkan harta, kedudukan, ya, posisi dan lain sebagainya untuk menjamin masa depan saudara. Saudara tolak. Kenapa? Karena itu bagian daripada cobaan untuk menjatuhkan Anda sehingga Anda gagal dalam baptisan api. Tetapi perhatikan, kalau Anda berhasil menolak semua cobaan-cobaan itu, berarti Anda berhasil masuk dalam baptisan api. Apa itu baptisan api? Menderita demi Kristus. Kenapa? Karena janji firman Tuhan berkata, di balik penderitaan ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Di balik baptisan api ada kemuliaan, yaitu janji kekal yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu sorga sendiri. Jadi kalau saudara mau hidup di dalam dunia ini, selama ikut Yesus, di dunia inilah berlangsung 3 baptisan. Baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Baptisan api adalah bagian terakhir dari proses Tuhan kepada kita. Supaya kita bertahan, kalau kita lulus, kita mati, tetap masuk surga. Nama kita tidak dihapus dari kitab kehidupan, tetapi tetap kita tercatat sebagai umat kudus, umat pilihan Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.